Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini kelas 12, sub KD-nya adalah persebaran negara maju dan negara berkembang. Di akhir sesi ini nanti kita akan memahami bagaimana kondisi Indonesia sesuai dengan berita akhir-akhir ini yang sudah memasukkan Indonesia sebagai negara maju. Benarkah Indonesia sudah sebagai negara maju? Silahkan saksikan sampai selesai. Kita mulai dari laporan yang dihimpun oleh International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Pada bulan Oktober 2018, IMF mendata dan merilis 196 negara di dunia dan kemudian menyimpulkan negara maju dan negara berkembang. Secara umum, petanya persebarannya adalah sebagai berikut. Yang berwarna biru ini adalah negara maju, sisanya adalah negara berkembang. Kita akan memulai dari persebaran negara maju. Terdapat 39 negara maju di dunia sejak tahun 2018. Berdasarkan laporan IMF, persebarannya adalah sebagai berikut. Di benua Asia ada 7 negara maju, yaitu Jepang, kemudian 4 negara yang disebut sebagai macan Asia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, kemudian ditambah Makau dan Israel. Ada 2 negara di benua Amerika, Amerika Serikat dan Kanada, dan 2 negara di kawasan Australia, yaitu negara Australia dan New Zealand atau Selandia Baru, serta ada 28 negara di benua Eropa. Ya, ada 28 negara di benua Eropa. Yang peta-peta dari negara-negara maju tersebut adalah di Asia Timur ada kawasan Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Hong Kong, Makau, Singapura, dan Israel. Di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada, 28 negara Eropa, dan di Australia ada Australia dan Selandia Baru. Sementara persebaran negara berkembang di dunia, di benua Asia ada 42 negara berkembang, ya, 7 negara maju dan 42 negara berkembang, termasuk Indonesia, Cina, India, Saudi Arabia, dan lain-lain. Sebagian besar negara Asia memang masih berada pada negara berkembang. Sebagian lagi negara yang sudah siap take off dan sudah menjadi negara maju. Di benua Eropa ternyata ada 17 negara berkembang di luar 28 negara yang sudah maju ditetapkan oleh IMF yang posisi atau letaknya lokasinya umumnya berada di Eropa Timur dan di Eropa Tenggara atau Semenanjung Balkan. Ini ya di benua Eropa. Kemudian di benua Afrika, dari 53 negara yang didata oleh IMF, semuanya akhirnya disimpulkan masih berada pada negara berkembang. Ini di Afrika ya, di Afrika masih berkembang semuanya. Dan akhirnya di benua Amerika Tengah dan Amerika Selatan pun ya, di benua Amerika, khususnya di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dari 34 negara yang didata, semuanya juga masih negara berkembang. Mulai dari Meksiko di ujung utara sampai Chili di ujung selatan. Berbicara membahas tentang negara maju dan negara berkembang, tentu kita harus tahu kelompok negara yang disebut dengan G8 dan G20. G8 itu adalah koalisi 8 negara termaju di dunia. Mereka menguasai 60% ekonomi dunia. G20 adalah koalisi 8 negara maju ditambah 12 negara berkembang. G20 menguasai 85% ekonomi dunia. Yang termasuk di dalam kelompok G8 atau negara dengan ekonomi termaju di dunia adalah Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Britania Raya, dan Italia, serta tambahan baru adalah Rusia. Kemudian 12 negara berkembang yang dianggap oleh kelompok G8 itu bisa menguasai ekonomi dunia, ada termasuk di dalamnya Indonesia, adalah negara-negara yang umumnya memiliki ciri negaranya luas, jumlah penduduknya besar, sumber daya alamnya itu besar. Kelompok G7 pada awalnya ini adalah 7 negara. Sejak tahun 1998, kelompok G7 ini ditambah oleh 1 negara Rusia, ya. Jadi G7 berubah menjadi G8. Dan namun tahun 2014 Rusia dikeluarkan dari G7.
Ini membuktikan kelompok kerjasama G7 atau G8 ini masih dikaitkan dengan unsur politik, padahal kerjasama ini adalah ekonomi. Di luarnya Rusia pada tahun 2014 itu adalah karena terkait dengan invasi atau aneksasi Rusia pada wilayah Crimea. Kemudian G20 itu adalah G8 ditambah dengan 12 negara berkembang. Ke-20 negara ini menguasai 85% ekonomi dunia. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimanakah dengan posisi Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu negara maju atau negara berkembang. Akhir-akhir ini banyak diberitakan ya, di mass media atau di internet bahwa Indonesia itu adalah sudah negara maju. Ini seperti ini ya, berita seperti ini. Namun perlu diketahui ya bahwa berita-berita itu sumbernya adalah dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat memasukkan Indonesia menjadi negara maju. Amerika Serikat melalui USTR, yaitu United States Trade Representative, pada bulan atau kantor perdagangan ya, jadi Badan Perdagangan Amerika Serikat, pada bulan Februari 2020 itu menghapus status negara berkembang itu dengan kriteria yang baru. Yang pertama, ya sekaligus nanti kita akan mengkaji Indonesia, menganalisa Indonesia. Yang pertama, kriteria yang dipakai Amerika untuk menghapus negara berkembang adalah gross national income atau pendapatan per kapita, yang mana masih meniru atau mengacu Bank Dunia, yaitu bila sudah mencapai 12.375 US dollar atau lebih. Dan ini untuk nomor 1 Indonesia belum masuk karena kita baru 4.050 US dollar. Nomor 2, total perdagangan di dunia itu di atas 2%, di atas 0,5%, padahal sebelumnya 2%. Dan Indonesia untuk yang nomor 2 sudah masuk. Indonesia, share ekspor Indonesia ke dunia internasional itu adalah total mencakup 0,91%. Syaratnya hanya 0,5%. Yang ketiga, negara yang menjadi anggota Uni Eropa, OECD, dan G20. Indonesia adalah anggota G20. Tadi kita sudah bahas. Oke ya. Nah, dan perlu diketahui Amerika Serikat pada bulan Februari 2020 ini memasukkan 25 negara baru. Jadi bukan hanya Indonesia saja ya. 25 negara baru tersebut tersebar di Eropa ada 9 negara, Amerika ada 4 negara, Asia ada 11 negara, dan di Afrika ada 1 negara, Afrika Selatan. 11 negara Asia yang masuk negara Indonesia, negara maju tersebut termasuk Cina, India, Indonesia ya, dan bahkan negara yang sudah maju sebelumnya yaitu Hong Kong, Singapura, kemudian Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakhstan, dan Kirgistan. Baik, sekarang kita analisa. Kebijakan Amerika Serikat tersebut itu ternyata hanya untuk kepentingan ekonomi dari negara Amerika Serikat saja, di mana mereka tidak lagi memberikan subsidi kepada negara tersebut karena negara-negara tersebut, 25 negara tersebut sudah dikeluarkan dari negara berkembang yang biasanya diberi subsidi oleh Amerika. Sekarang negara tersebut sudah menjadi negara maju. Dan negara pertama yang berteriak dan protes tentang kebijakan Amerika tersebut adalah Cina. Cina justru tidak bangga dengan sebutan sebagai negara maju, karena Cina masih ingin mengejar dan betul-betul merasakan menjadi negara maju. Demikian juga Indonesia. Indonesia akan mengalami banyak kerugian, antara lain hilangnya insentif dari Amerika Serikat untuk produk ekspor Indonesia, karena Indonesia sudah tidak negara berkembang lagi. Yang kedua, Indonesia akan rentan ya. Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan yang ketiga, bisa berpotensi menurunnya investor yang akan berinvestasi di Indonesia, yang mana ini akan berpotensi untuk menambah pengangguran. Ini loh yang berbahaya ya. Dan perlu diketahui selama ini perdagangan Indonesia dengan Amerika itu selalu surplus. Bulan Januari 2020 saja kita surplus sebesar 1,01 miliar US dollar. Oleh karena itu kita tidak boleh terlena dengan sebutan sebagai negara maju versi Amerika Serikat. Biarlah dunia yang menilainya. Karena faktanya menurut Bank Dunia dan menurut BBS tentang income per kapita kita, Indonesia itu masih negara berkembang. Butuh strategi kerja keras untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Dan kita butuh beberapa tahun ke depan akan benar-benar menjadi negara maju. Semoga kita memang betul-betul menjadi negara maju dan sejahtera.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.